Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prasetyo. Saya dari Universitas Mercu Buana, Keranggan, Bekasi, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perakitan dan pembuatan kendaraan bermotor roda 3 sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya saya akan buka dulu ya wawasan atau gambaran bagaimana motor yang memiliki roda 2 bisa dinaiki oleh orang yang disandang disabilitas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pendahuluan. Penderita disabilitas dalam berjalan memerlukan alat yang mudah digunakan dan menyehatkan. Kurangnya penderita disabilitas dalam beraktivitas di luar rumah untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar dapat menyebabkan gangguan kejiwaan antisosial. Tidak mudah bergaul dan suka menyendiri. Kurangnya aktivitas untuk berorganisasi juga dapat menyebabkan resiko gangguan mental, dikarenakan kebutuhan manusia dalam bersosialisasi dan berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain menjadi terhalang. Dalam hal ini, sepeda motor merupakan alat yang tepat dan praktis untuk menjawab kekurangan tersebut. Sejak tahun 2014 telah banyak diciptakan sepeda motor untuk penyandang disabilitas dengan berbagai model dan tipe yang sangat menarik dengan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pengendara. Karena calon pengendara di sini merupakan penyandang disabilitas, maka kondisi kendaraannya juga pun harus memenuhi faktor-faktor yang dapat memudahkan si pelaku disabilitas di dalam berkendara. Seperti contohnya, sepeda didesain dengan roda 3 agar pengendara yang sedang dalam keadaan disabilitas ini dapat mengendara dan tidak jatuh ketika kondisi sepedanya sedang berhenti. Nah, di sini pendahuluannya itu tentang membuat motor penyandang disabilitas. Artinya motor ini kan awalnya beroda 2. Nah, disabilitas ini dia tidak memiliki satu kaki. Nah, sedangkan dia kan ingin ingin berinteraksi, aktivitas seperti layaknya orang normal. Nah, disinilah menemukan caranya gimana motor itu bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Nah, ini metodenya dari pertama mulai desain konstruksi, pemilihan material dan bahan yang cocok, maksudnya tinggal pemilihan bahan kayak untuk kerangka besinya memakai besi apa aluminium, memakai baja, memakai apa ya. Terus persiapan alat dan bahan, DFMA, pembuatan perakitan itu proses produksinya, pengecekan itu biasanya dicek tuh antara alasannya, motornya segala macem dicek, terus misalnya oke, lanjut ke prototype. Kalau memang NG harus diperbaiki dan langsung selesai dipakai oleh pengguna. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel dari beberapa komunitas disabilitas yang berada di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Selanjutnya dilakukan bagian survei beberapa angket yang disebarkan secara elektronik melalui media sosial. Setelah hasil survei tersebut didapatkan, maka
selanjutnya akan diolah menggunakan metode fishbone diagram yang akan dipermodelkan menggunakan metode Pareto guna melihat tingkat resiko yang terjadi pada komponen kerusakan menggunakan metode FMEA. Yang terakhir metode variable costing yang akan digunakan sebagai metode dalam membantu menentukan harga produksi suatu produk. Nah, ini salah satu contoh gambaran atau desain motor roda 3. Nah, ini contohnya nih. Yang tadinya motornya cuma roda 2, sekarang ditambahin supaya si penyandang disabilitas itu seimbang, tidak akan jatuh gitu. So, gimana ya, misalnya kita yang orang normal menaiki pun ya nggak bakal jatuh. Nah, langsung masuk ke biaya produksi. Biaya produksi itu perlunya ya untuk menjadikan suatu produk harus memerlukan biaya. Nah, semua itu harus diperhitungkan, mulai dari beli bahan, ongkos kerja, bayar pekerja, dan lain sebagainya. Di sini ada perhitungan biaya produksi. Pertama, biaya bengkel, work cost. Biaya bengkel, biaya manufacturing. Biaya manufaktur adalah biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur selama satu periode, disebut biaya manufaktur atau manufaktur cost, atau lebih dikenal dengan biaya pabrik. Biaya ini digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode. Barang-barang dimasukkan dalam proses produksi periode itu barang-barang yang baru dapat diselesaikan sebagai di akhir periode. Adapun biaya manufaktur yang dikeluarkan dalam proses pembuatan kendaraan bermotor roda 3 sebagai alat transportasi jarak jauh bagi penyandang disabilitas seperti tabel berikut. Ini contohnya seperti ini. Ini alat-alatnya ya, mesin grinding, mesin drilling, peminjaman uang, dan lain sebagainya. Waktunya ada semua, harga-harganya, biayanya berapa, semua tertera di situ ya. Nah, ini untuk biaya kawat las. Biaya elektroda pakai habis. Kebutuhan elektroda 31 batang. 31 batang dari penjelasan 1 kilo itu kurang lebih 46 batang. Berarti elektrodanya 1 kilo dibagi di 46 sekitar 0,021 kg atau 21,73 gram. Berat kebutuhan elektroda 31 batang dikali 21,73 gram sama dengan 673,63 gram atau 0,67363 kilo. 1 kilo sama dengan 26.500. Biaya elektroda 26.500 dikali 0,673 sama dengan 17.834. Ini masih menyangkut tentang biaya ya, biaya produksi, biaya semualah, biaya masuknya. Di situ tertera proses permesinan, proses pengelasan, waktunya, semua elektronik jelas di situ sampai ketemu total sekitar 1.397.900. Dari data perhitungan tabel di atas dapat diketahui biaya manufaktur pada proses pembuatan kendaraan bermotor roda 3 sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas adalah sebesar 1.397.300. Nah, ini untuk biaya tak terduga. Maksudnya biaya tak terduga itu biasanya namanya membuat sesuatu tuh pasti ada aja biaya yang tak terduga, biaya yang tadinya tidak masuk perhitungan sekarang jadi masuk perhitungan. Ini adapun biaya tak terduga adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya pemesinan, biaya survei bahan untuk mengerjakan komponen-komponen yang gagal, biaya resiko terhadap kerusakan alat, dan besaran biaya tak
terduga dalam proses perakitan dan pembuatan kendaraan bermotor roda 3 sebagai alat transportasi bagi penyandang disabilitas. 10% dari upah operator ditambah 80% dari biaya perakitan. Biaya tak terduga 10% upah operator ditambah 80% biaya perakitan. 10 dikali 899.800 ditambah 80 dikali 33.800 sama dengan 89.980 ditambah 27.400. 135.380 dikurang 136.000, sehingga dapat diketahui bahwa biaya tak terduga pada penelitian ini sebesar 136.000. Nah, ini total biaya pengeluaran. Total biaya pengeluaran itu keseluruhan untuk menjadikan satu produk, satu motor. Jadi, satu motor siap digunakan oleh si pengendara. Di sini adapun total biaya di sini merupakan jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi kendaraan bermotor roda 3 sebagai alat bantu penyandang disabilitas. Dari total ini nantinya seorang penjual akan ditemukan harga jual dari produk tersebut, sehingga dapat sangat dirasa perlu untuk diketahui bahwa biaya total pembuatan seperti tertera pada tabel berikut. Nah, itu 1. Pembelian material, 2. Biaya bengkel, biaya manufaktur, dan biaya terduga semua dimasukin dengan sejumlah 5.277.500. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 5.277.500 dengan total pengerjaan selama 42 jam. 42 jam setara dengan pengerjaan selama 5/3 hari. Waktu efektif. Besar biaya yang dikeluarkan tersebut dianggap wajar dikarenakan produksi yang dibuat merupakan prototipe. Jika produk ini diproduksi secara massal, maka memakan biaya yang dikeluarkan dengan perbaikan manufaktur, terutama dalam proses waktu pembuatan, pemeliharaan bahan, dan estimasi biaya sebesar itu, maka diambil pembuatan secara prototipe. Nah, masuklah kesimpulan. Pada penelitian tugas akhir dengan tema pembuatan dan perakitan kendaraan motor roda 3 sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas merupakan kesempatan besar untuk memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang manufaktur. Seluruh rangkaian pengerjaan ini tidak lepas dari keseluruhan kaidah ilmu pengetahuan di bidang manufaktur. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Diketahui total biaya yang dibutuhkan untuk membuat kendaraan bermotor roda 3 adalah 5.277.500 dengan lama proses pembuatan 5/3 hari. Selanjutnya sebagai berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai perbandingan hasil penelitian dengan produk existing sebagai berikut. Nah, ini penelitian sama produk existing tuh. Biaya produksinya beda jauh. Yang ini sampai waktu pengerjaan juga lama produk existing. Dia kurang lebih 9 hari, kalau ini cuma 5/3 hari. Telah didapat jenis material yang sesuai dengan menggunakan pembuatan kendaraan bermotor roda 3, yaitu carbon steel dengan tipe SA106 untuk material kerangka dan biji krom untuk material poros. Tersusunnya terhadap dan urutan pemasangan rangka kendaraan bermotor roda 3 pada assembly time telah didapatkan
penjadwalan yang efisien menggunakan metode critical path. Pada pembuatan kendaraan motor roda 3 mengalami banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi. Itu tentu di dalam sebuah proses produksi pasti ada aja kendalanya, ada aja problemnya. Kita sih pinginnya ya proses produksi itu lancar, tapi kadang-kadang bisa aja equipmentnya, apa mesinnya, apa barangnya, apa materialnya itu yang bisa menyebabkan proses ini terhambat atau tersendat. Satu, pemilihan proses pengerjaan material yang tepat, hemat waktu dan murah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya kita harus ya benar-benar, misalnya kita mau biaya yang tadi kita keluarkan sebesar 5 juta itu, misalnya mau benar-benar tepat, ya kita harus benar-benar harus menghemat material, menghemat waktu. Jadi supaya tidak 2 kali kerja. Maksud 2 kali kerja itu misalnya motor motong dengan ukuran sekian, contohnya 15 cm. 15 kita motong, tak taunya salah, kurang dari 15. Berarti kan material tersebut tidak dapat dipakai, sudah NG itu loh, sudah tidak sesuai dengan ukuran, tidak panjangnya kurang. Pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan harus dilakukan agar tahapan pengerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, itu harus diawasi dan dikontrol supaya pengerjaannya berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Perbaikan mekanisme kemudi yang menghasilkan radius belok yang efektif untuk jalan-jalan yang jarak relatif kecil. Nah, sampai daftar buku sama. Jadi pada intinya balik sini ya. Pada intinya itu di sini proses pembuatan motor roda 3 untuk penyandang disabilitas. Semuanya tadi udah dijelasin. Ya intinya sih banyak ya sekarang orang yang ibaratnya kurang sempurna, dia pingin beraktivitas, pingin nimbrung, pingin bersosialisasi dengan masyarakat, dengan saudara, tapi dia memiliki kekurangan. Nah, di sini diciptakanlah sebuah motor roda 3 untuk penyandang disabilitas. Dan kadang-kadang juga kita sering nemui ya di jalan ada orang ibaratnya nggak punya kaki, tapi dia masih berusaha untuk jualan apa gitu. Jadi masih ada keinginan, masih ada dia untuk bermotivasi untuk saya pasti bisa, saya bisa seperti layaknya orang yang sempurna. Nah, ini daftar pustakanya. Mungkin kalau dari rekan-rekan atau bapak dosen kurang paham dengan penjelasan yang saya jelaskan ini, mungkin bisa dibaca lagi PPT saya, apa jurnal saya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya dapat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.